Siap. Kembali lagi bertemu dengan saya Desi Milita, mahasiswa Politeknik Semen Tanjung Karang, Prodi D3 Kabupaten Bumi. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa pada siang ini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan hari ini temanya adalah tentang stroke. Tujuannya agar meningkatkan pengetahuan ibu-ibu terkait dengan penyakit stroke. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit, tempatnya di sini saja. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada. Baik, kalau gitu kita mulai ya Bu. Ya. Baik, sebelumnya ibu-ibu di sini udah tahu belum apa itu penyakit stroke? Gak bisa gerak? Ya benar, gak bisa gerak. Itu merupakan salah satu gejala dari stroke. Jadi stroke itu singkatnya adanya gangguan dalam otak kita yang terjadi akibat pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah dalam otak kita. Jadi normalnya otak kita ini mendapatkan asupan oksigen dan juga nutrisi dari darah kita. Jadi ketika pembuluh darah dalam otak kita ini tersumbat, otomatis otak kita akan mati. Dan ketika tekanan darah kita terlalu tinggi, akan menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah dalam otak kita. Apakah masih bisa diikuti? Masih. Kira-kira ibu-ibu udah tahu belum apa aja sih faktor resiko yang menyebabkan seseorang bisa menderita penyakit stroke? Jadi faktor risikonya itu bisa karena kebiasaan sehari-hari, biasanya dia makannya makanan nggak bergizi, terus bisa juga karena dia merokok, bisa juga karena faktor genetik. Adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit stroke itu juga dapat meningkatkan risiko seseorang bisa terkena penyakit stroke. Ada juga faktor risiko yaitu faktor usia. Jadi orang-orang yang mungkin sudah memasuki umur lansia itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit stroke. Jadi sebagaimana yang kita tahu ya Bu, kalau lansia-lansia itu pasti juga sistem imunitasnya menurun, maka banyak sekali resiko penyakit yang dapat dialami. Bisa juga karena dia kurang rajin berolahraga, dan juga ada orang-orang yang misalnya dia punya riwayat penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung koroner, itu dapat menyebabkan risiko terjadinya penyakit stroke. Selanjutnya adalah cara pencegahan agar tidak terkena penyakit stroke. Udah ada yang tahu belum cara mencegah agar tidak terkena penyakit stroke? Hidup sehat. Ya benar. Jadi supaya kita tidak terkena penyakit stroke, yang pertama kita bisa hidup lebih sehat, rajin olahraga. Ibu-ibu di sini sering olahraga nggak kira-kira? Jarang. Jalan-jalan komplek aja. Kira-kira jalan-jalan kompleknya berapa lama gitu? Ya 10 menit lah kali. Ya udah bagus itu bis olahraga. Mungkin nanti bisa juga ditambahin jalan-jalan di kompleks setengah jam gitu, rajin olahraga. Terus juga makan makanan sehat, kurangi makan yang tinggi natrium, misal kayak MSG, micin-micin, garam. Terus juga perbanyak makan makanan kalium kayak pisang gitu. Terus kalau misalnya ada sekitarnya yang rokok, itu dibilangin supaya merokok. Terus juga tidur yang cukup. Selanjutnya, ibu-ibu di sini udah tahu belum ciri-ciri orang seperti itu gimana aja sih? Sama ya, terus Nggak bisa gerakin badan. ya benar. Kalau ibu kira-kira apa? Nggak tahu. Oke. Jadi saya mendapat dari sumber yang saya temukan ada singkatan supaya kita mudah mengingat ciri-ciri orang stroke, yaitu adalah segera PRS. Jadi itu adalah singkatan supaya kita tahu ciri-ciri orang stroke. Nah, itu adalah senyum. Jadi senyum yang tadinya simetris itu jadi mencong. Kan kita kalau ngeliat orang stroke itu biasanya senyumnya nggak simetris kan. Terus juga G itu adalah gerak sebagian tubuhnya tidak sempurna. Jadi biasanya orang stroke itu sebagian tubuhnya itu gerakannya itu kurang sempurna gitu, atau bahkan nggak bisa digerakin. Terus segera ra itu bicaranya terbata-bata atau pelo. Tadi kan ibu bilang nggak sih kan bicaranya nggak bisa ngomong kan. Terus segera ke itu kebas. Nah, jadi orang-orang stroke itu juga merasakan kebas. Lalu R itu rabun. Nah, biasanya orang stroke itu rabun, pandangannya kabur tiba-tiba. Lalu yang terakhir S adalah sakit kepala hebat. Jadi misalnya kalau ibu-ibu atau keluarga ibu atau anak, saudara atau tetangga yang mungkin merasakan keluhan tadi,
lagi, mungkin bisa langsung dibawa ke RS ya, karena penyakit stroke ini makin cepat ditangani, makin cepat juga resiko sembuhnya, makin tinggi juga peluang biar cepat sembuhnya. Nah, itu aja tadi yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada nggak dari ibu yang ingin bertanya gitu, mungkin masih kurang jelas? Iya, boleh. Saya kan ini ya dari komplek ini sering dengar-dengar gitu di tetangga ibu-ibu gitu. Kalau misalkan kalau banyak makan gorengan kan itu banyak minyaknya. Apakah benar kalau misalkan makan gorengan terlalu berlebihan itu akan menyebabkan stroke? Ya. Jadi bagus banget ya dia pertanyaannya. Jadi benar kalau kita banyak makan gorengan itu memang bisa meningkatkan risiko terjadi stroke. Kenapa? Karena kan di dalam gorengan itu banyak minyak, banyak lemak kan Bu. Jadi lemak-lemak tersebut dapat menyumbat pembuluh darah dan tubuh kita. Lalu juga jika tersumbat maka akan menyebabkan penyakit jantung kayak jantung koroner. Nah, tadi kan juga sempat saya bilang kan Bu, kalau orang-orang beresiko bisa terkena dari stroke karena penyakit kardiovaskuler. Salah satunya adalah jantung koroner. Jadi kalau bisa kalau misalnya suka makan gorengan mungkin dikurangin ya mulai dari sekarang supaya mencegah risiko terjadinya penyakit stroke. Selanjutnya apakah ada ibu yang ingin bertanya? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan kan dan juga ibu juga sudah bertanya. Nah, di sini saya ingin mengecek apakah pemahaman ibu sudah mulai bertambah terkait dengan penyakit stroke ini. Kira-kira ibu ada yang bisa sebutin nggak faktor resiko seseorang bisa terkena penyakit stroke? Ada yang bisa sebutin nggak? Saya Mbak, ya apa Bu? Faktor risiko itu ada dari usia, terus makan makanan yang nggak sehat, Ya, terus Jarang olahraga. ya. Terus ada yang bisa sebutin nggak cara mencegah penyakit stroke itu gimana? Ya, Hidup sehat, Ya. terus sering olahraga pagi, sering olahraga. iya betul banget. Oke, kalau begitu berarti pemahaman ibu sekalian tentang penyakit stroke sudah mulai bertambah ya. Demikian edukasi tentang kesehatan yang dapat saya sampaikan. Apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup. Baik. Nah, sini saya mempunyai slide ya Bu tentang penyakit stroke yang mana mungkin bisa dibaca. Nah, ini saya bagikan ya Bu ya sebelum saya pulang. Ini untuk Ibu. terima kasih Mbak. Ya, ini untuk Ibu. Ya. Kasih Bu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Siap.